Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Misbah. Saya sebagai salah satu wakil wakala di Yogyakarta, tepatnya wakala Gembah Lipah, di mana saya tinggalnya adalah di kota Yogyakarta. Alamat tepatnya di Karangkarjen, Yogyakarta. Saya di sini juga diamanai sebagai koordinator komunitas muamalah Yogyakarta, yang mana kami di komunitas muamalah Yogyakarta ini ingin mengembalikan sunnah-sunnah dalam muamalah. Kami mengambil salah satu bidang yang kita bareng-bareng aja untuk kembali dalam muamalah, bukan berarti mengabaikan yang lainnya. Dalam hal ini kami mencoba mengajak masyarakat Muslim khususnya di Jakarta dan siapapun untuk menggunakan dua mata uang sunnah, yaitu dinar, yaitu koin emas 4,25 gram 22 karat, dan dirham koin perak 2,975 gram perak murni. Nah, ini yang kita gunakan dalam muamalah. Nah, muamalah ini bisa jual beli, utang piutang, bisa untuk hal yang usaha, kirot ataupun syirkah. Nah, banyak yang bertanya di mana aja kami bisa bertransaksi dengan dinar, dirham. Tentu yang pertama adalah di pasar muamalah seperti yang sekarang ini, di pasar muamalah Yogyakarta ini, Jalan Parakritis KM 4,3 Sewon. Jadi sebelum Ring Road Parakritis, perempatan Ring Road Parakritis itu 50 meter utaranya itu udah ada pasar muamalah Yogyakarta. Ada platnya besar, ada plat itu hijau, tapi kita sebelah timur jalan bisa berhenti di situ. Kemudian selain di pasar gimana? Nah, kita kan tentu transaksi dengan orang tidak hanya di pasar, dengan teman, dengan warung-warung kanan gini. Ya, kita coba tawarkan, ikhtiarkan, yang mau nggak sebagian dari transaksi kita dengan koin dirham. Tidak harus 100%, bisa beberapa dulu bertahap. Misalnya dari nilai barang yang 500.000 bisa dengan 1-2 dirham, yang lainnya masih pakai rupiah, nggak apa-apa. Ini karena kita hal-hal yang ini transisi sifatnya. Tapi kalau bisa saya maunya dengan dirham semuanya, untuk ya silahkan. Kami mengimbau masyarakat untuk bareng-bareng kita mewujudkan pasar yang sesuai dengan di mana pasar itu bebas dari sewa. Jadi setiap orang boleh datang ke pasar tanpa harus nyewa. Tidak ada sekat kepemilikan kios, sekat atau booking tempat, hingga orang bisa hadir lebih dulu, bisa menempati posisi yang strategis. Yang ketiga, tidak ada riba, jangan ada riba di antara kita, tidak ada yang berlaku curang, tidak boleh ada yang ada retribusi di pasar itu, sehingga pedagang berdagang tidak mikir banyak loss ini, biaya perdagangnya tinggi, jadi bisa lebih enjoy. Nah, tentu pasar muamalah ini dibiayai dengan sedekah para pedagang itu. Kita nggak menarik retribusi, tapi di situ ada kotak infak. Ya, mau dia infaknya bisa dimasukkan kotak infak berapapun. Kita nggak ada yang mantul, kamu kok infaknya sedikit terus nggak boleh. Ya, itu silahkan. Nggak ada yang mantul, masukkan aja. Insya Allah operasional tetap bisa berjalan dengan berapapun infaknya. Dan alhamdulillah selalu bisa dikatakan surplus, dan insya Allah akan bisa mengembangkan pasar-pasar selanjutnya. Oh, mas, saya mau wakaf meja, wakaf kursi, wakaf apa, silahkan. Saya punya tanah mau diwakafkan, alhamdulillah kita bisa bangun bersama wakaf muamalah di Yogyakarta yang ke depan bisa kita gunakan bersama-sama untuk kemakmuran umat di tengah-tengah Yogyakarta ini. Pasar muamalah sendiri sebenarnya udah hadir lama di Jogja, sudah sejak tahun 2010 dulu. Nah, dengan nama dulu adalah Festival Hari Pasaran. Dulu ada di pindah-pindah kita sistemnya, bisa dari kampung ke kampung lain-lain, seperti dari kampung Karangkarjen, kemudian ke kampung Karangkarjen di Jakarta, kemudian ke Saman, kemudian bahkan sampai di Cangkringan, sampai di Kulon Progo, sampai di Bantul. Yang desa-desa pun kita pernah mengadakan dengan kerjasama KKN mahasiswa
yang mengadakan KKN. Setelah pedagang yang terdaftar di kita lebih dari 60 karena rata-rata ya kadang masuk 20 pedagang untuk tiap pekan ya. Di pasar muamalah itu tiap pekan bisa 20-an sampai 30 kalau yang rutin. Kalau hari ini tadi karena ada peresmian pasar secara banyak secara terbuka ya, banyak dari saudara-saudara kita dari luar kota Jogja, dari Medan, Aceh dan Makassar, Kalimantan, Banjarnegara, Ketapang, Solo, Semarang, Depok itu datang ke sini, Madiun juga itu pada dagang. Jadi hari ini pun kurang lebih 60 ada yang hadir pedagang di sini. Namun rata-rata kalau kita siapkan antara 20 pedagang itu sedih berganti keluar masuk. Jadi kalau kita mau total bisa lebih dari 60 pedagang yang ini. Namun list kita kalau kita lihat di pasarmuamalah.net itu yang dari Yogyakarta itu lebih dari 100 pedagang. Nah, namun yang lihat hadir kurang lebih 60 pedagang yang terlihat aktif itu. Kami selalu mengumumkan secara umum bahwa besok kita adakan ada pasar di hari Ahad. Nah, di situ selalu ada kontak personnya. Silakan hubungi kontak person yang ada. Ada kalau di sini ada Mas Fikri sebagai mutasi pasar, pengelola pasar. Tapi kalau di Jogokarya di Samatu Jogokarya itu ada Pak Agung yang koordinator bagian pasar di Jogokarya sama Jogokarya. Tidak ada syarat kecuali hanya sekedar konfirmasi agar kita bisa mempersiapkan jumlah pedagang yang ada gitu. Nah, tentu siapa yang lebih cepat hadir dia bisa mendapatkan space yang menurut masing-masing orang itu ini yang strategis atau yang tepat. Nah, nggak apa-apa, tawarkan aja. Karena muamalah itu tidak hanya untuk muslim, tapi pada selain muslim pun kita diperbolehkan untuk muamalah dengan baik. Nah, walaupun juga dengan dirham juga. Seperti itu. Fungsi kemudahan dirham selain muamalah atau hal-hal yang lain adalah yang utama adalah untuk membayar zakat mal. Harta yang tersimpan atau dimiliki oleh seseorang dalam 1 tahun hijriah, dalam haulnya, kalau dia memiliki senilai 20 dinar, maka dia wajib membayarkan dengan setengah dinar. Kalau dia memiliki 200 dirham, maka dia wajib membayarkan dengan 5 dirham. Nah, ini yang utama, salah satunya adalah untuk menegakkan rukun zakat bahwa zakat mal harus dibayarkan dengan ain, dan salah satu ain adalah harta yang nyata adalah dinar dan dirham, bukan fiat money. Karena fiat money itu adalah surat utang atau banknote gitu ya, catatan surat utang catatan. Nah, kemudian apa aja sih selain buat bayar zakat, ya bisa juga buat hadiah. Beberapa mungkin udah memberikan hadiah dengan dirham. Misalnya kalau kondangan atau ada nikahan teman, bisa kasih kita pakai dirham. Dan itu juga sudah menjadi sebuah sunnah juga atau kebiasaan yang umum di masyarakat sekarang adalah mahar nikah. Sudah banyak yang menggunakan dinar ataupun dirham. Dimana kalau orang membayarkan dengan dinar dan dirham, itu insya Allah nilainya tidak akan turun. Ketika dia nikah dengan 1 dinar dan beberapa dirham, ketika nanti di berapa tahun usia pernikahan, nilainya akan secara value dia akan tetap. Kalau dia menggunakan rupiah mungkin disimpan dan dipajang dalam hiasan gitu ya, nanti nilainya akan berkurang secara nilai. Mungkin nominalnya tetap, tapi secara nilai dia akan berkurang. Nah, dengan dinar dan dirham dia selain mengikuti sunnah Rasul, tentu dia akan mempunyai daya nilai yang stabil gitu. Dan tentu akan sangat baik untuk para pasangan muda-mudi yang nikah dengan dinar dan dirham, karena dia memiliki, ya kalau mau secara untuk tabungan ya itu baik, artinya tidak akan menggerus nilai yang disimpan. Alhamdulillah masyarakat Jogja ini sudah
Ada wakala, di antara ada wakala Saman, wakala Kriyatina, dan kami wakala Kebaripah. Ada pula di sini sebenarnya wakala sudah ada sejak tahun awal-awal 2000, 2005, 2006 itu di Jogja sudah ada. Nah, namun kami saya sebagai wakala Kebaripah baru hadir mulai tahun 2011. Koin dirham ataupun dinar yang kita gunakan untuk sampai 2020 ini awal tahun ini adalah dari 8 otoritas ya yang kita gunakan ya, ada Amirat Nusantara, dari Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate, Kesultanan Sulu, dari Kerajaan Negeri Kelantan, Kesultanan Bintan, dan Kesultanan Tanjung Pura, serta Amirat Sumatera Timur yang sudah ada 8 otoritas yang kita gunakan. Kalau koin di luar otoritas itu bukan, dalam hal ini kami adalah melindungi pedagang dari takam dan timbangan yang tidak jelas. Kami mengajak para muslim untuk kita menghidupkan kembali sunnah dalam kehidupan kita apapun itu ya. Namun dalam hal ini kita karena sedang dalam berbicara tentang muamalah ya, kita gunakan lagi koin dinar dan dinar ini sebagai alat tukar kita atau alat muamalah kita di kehidupan ini, karena ini akan menjadi salah satu jalan kembali kejayaan Islam. Karena dengan ini maka akan runtuhlah para pilar-pilar riba yang selama ini menjadi mencekram kehidupan dunia, tentu juga mencekram kehidupan kaum muslimin itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada hal yang kurang dalam komunikasi, saya mohon maaf, dan aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.